Welcome back. Selamat datang to the end of football. Aduh. So, tanpa gue bilang lagi gue mau bahas apa, kalian pun sudah tahu dari judul dan thumbnail. Gue mau bahas European Super League atau disingkat ESL. Jadi ESL ini adalah liga yang dibuat oleh para bilioner dan di Amerika, dari bilioner lah pokoknya. Orang-orang kaya, pemilik klub dari ya ini gue sebutin aja lah. 12 pernyataan dari Fabrizio Romano, pernyataan resmi Super League hari ini. 12 klub secara bersama-sama mengumumkan sebuah kompetisi perjanjian yang bernama European Super League. 12 klub tersebut adalah AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester United, dan Real Madrid, dan Tottenham Hotspur. 3 klub lagi diharapkan untuk bergabung sebagai founding club sebelum musim pertama yang akan dijalankan bulan Agustus ini. Shit. Gua apa ya? Gua menolak hal ini. Gua menolak karena ini akan menjadi akhir dari sepak bola. Ini life changing moment. Ini bakal menjadi apa ya? Sesuatu yang bakal mengubah jalannya sepak bola di masa yang akan datang. Lu gak akan tahu aja apa yang terjadi dengan Pak, kalau tanpa gue jelasin apapun kalian sudah tahu lah dari media sosial, dari media-media berita-beritanya. Pokoknya 12 klub ini dihukum kalau mereka bermain di ESL, mereka bakal keluar dari liganya sendiri, liga nasionalnya. 6 top 6 Premier League bakal keluar dari Premier League. Top 3 La Liga, Atletico, Barcelona, dan Real Madrid bakal keluar dari La Liga. Habis itu Bayern Munchen, dan Bayern Munchen sih ingat gue enggak ya. Bayern Munchen Dortmund kayaknya aman, dan Bayern Munchen kayak nolak, namun katanya Bayern Munchen nolak, namun sport director atau siapanya gitu malah nerima tawarannya. Dan 3 tim dari Italia tadi, AC Milan, Juventus, Inter Milan, dan 3 tim ini pun bakal pada protes harus keluar dari liganya. Entah gua nggak tahu keluarnya entah ketika mereka tanda tanganinnya, karena kalau nggak salah tanda tangannya tak hari apa gitu, tak besok. Karena ini gue record tanggal 20 berapa ini sih, ini tanggal 20 April, hari Selasa. Jadi ini udah mau lagi minggu pertama, udah masuk 8 hari di bulan Ramadan, dan bagi kalian yang agama Muslim semoga lancar puasanya. Balik ke topik ESL, dan semua klub yang ikut ESL itu trofinya dihapus semua. Trofinya itu bakal ditarik oleh pemilik liganya atau siapa gitu. Kalau ya itu 20 trofi Manchester United hilang, 13 trofi Real Madrid, 13 trofi Champions League Real Madrid hilang, 5 trofi Champions League Barcelona hilang, 19 trofi Liga Inggris Liverpool hilang aja gitu. Enggak, ya mungkin bakal tetap diingatan fans ya. Namun di masa yang akan datang orang tahu sepak bola, mereka lihat sejarah klub ini dari Google lah, misalnya nggak nanya sama orang, dan lihat ternyata di Google tuh udah diupdate 0 trofi. Lo mau ngomong apa? Dan lu pun di sana mau ngeraih apa gitu? Apa yang merulai? Lu kalau sebagai fans MU nih seperti gue, ketika impian lu tiap musim apa sih? Ingin juara apa? Kalau MU sekarang realistis Europa League lah mungkin, atau FA Cup dari luar. Europa League lah paling realistis sekarang, udah masuk semifinal. Dan tapi biasanya kan kalau fans MU dulu kan Champions League dan Premier, kan sekarang lebih realistis Europa League. Dan dengan lu keluar dari Premier, lu keluar dari under payungnya FIFA dan UEFA, lu mau ngeraih trofi apa di sana? Trofi European Super League, Liga European Super League, itu yang mau lo raih. Trofi itu doang, sebiji doang. Dan gak ada lagi yang namanya treble winners atau double winners atau quadruple, quintuple, sextuple seperti Barcelona dan Bayern Munchen. Gak ada lagi tuh. Lu mau ngeraih 1 trofi doang. Kompetisi apa lagi yang ada di situ? Apa? European Super League Cup. Itu yang mau raih, ESL Cup. Yang enggak apa gitu. Oke, kita tambah sudut pandang fans Liverpool. Ini bakal sama. Sudut pandang fans Liverpool, sudut pandang fans Real Madrid, sudut pandang fans yang timnya bermain di Champions League. Itu mereka pasti ingin timnya
juara Champions League tiap musim seperti Real Madrid kemarin 2016 sampai 18 tiga kali berturut-turut. Dan sekarang dengan lu keluar dari payungnya UEFA, lu keluar dari, lu nggak akan bermain lagi di Champions League. Lu mau ngeraih apa di sana? Itu gue mau nanya, lu mau ngeraih trofi apa di sana? Apa karena uang mengubah segalanya? Money change everything. Berarti kan emang 12 klub yang rakus, tamak, yang hanya ingin uang. Atau mungkin bukan klubnya, pemilik klubnya mungkin bisa jadi. Bisa jadi, ini cuma teori dari gue. Bisa jadi ini pemilik klub, bukan klubnya. Karena gini loh, ini hampir saya terjadi final All England dari Champions League dan Europa League bisa aja. Di Europa League bisa jadi terjadi final MU lawan Arsenal, dan di Champions League bisa terjadi final antara Chelsea dan Manchester City. Dan kalau ini terjadi, ini gue yakin profit dari tim Inggris bakal naik seperti tahun 2019 lalu yang finalnya All England, Chelsea versus Arsenal di Europa League, dan Champions League Spurs versus Liverpool kalau nggak salah, correct me ya, wrong. Dan mungkin itu nggak tahu ya, membuat iri tim liga lain atau apa ya, kira mereka seperti kata siapa gitu, if you can beat them, join them. Kalau mungkin dari sini, mungkin dari Eropa dari ESL ini, if you can beat them, make them join you. Make them join you. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris ini, jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, buat mereka bergabung denganmu. ESL jawabannya. Dan ini yang membuat gue sebagai sudut pandang gue sebagai fans MU dan melihat ini semua terjadi. Apa gunanya tim United, the Busby Babes yang meninggal tahun 1958 di pesawat itu? Apa gunanya? Mereka mati-matian sampai meninggal dalam pesawat itu hanya untuk menangkan trofi UEFA Champions Cup, European Cup. Mereka coba menangkan European Cup itu. Dan sekarang lu enak aja nukar dengan uang. Apa gila? Mereka yang udah di atas tuh kayak mana perasaannya? Mereka mati-matian sampai meninggal beneran, bukan mati-matian seperti gue mati-matian nih. Tapi ya itu cuma ungkapan mati-matian. Namun ini mati-matian sampai meninggal dalam pesawat itu tahun 1958 untuk memenangkan trofi Champions Cup. Dan sekarang lu mau enak aja gitu nukarnya dengan uang. Dan nggak masuk dia kalau masalah gituan. Itu udah apa ya? Lu nggak menghormati orang yang sudah meninggal di sana, yang mati-matian untuk meraih hal itu. Dan mati-matian bukan mati-matian secara ungkapan doang, mati-matian meninggal beneran. Dan emang apa ya, dan katanya pun yang bermain di ESL ini bakal dapat profit sebesar 500 juta nggak salah, itu 300 juta 500 juta mana tuh sumbernya, nih 500 juta euro per games, bukan 500 juta euro, 500 juta euro 500 juta euro tuh modal mereka bermain di ESL itu. Dan hadiahnya ada gitu, itu masih modal bermain di sana tuh ada 500 juta euro. Awal lagi hadiah juara liganya, lo bayangin. Nggak ngerti asli sih, gua nggak tahu apa lagi. Temen itu sih gue tuh fans MU apa gitu, dengan lo hilangnya trofi itulah itu the tragedy of Munchen itu, the tragedy of Munich itu apa artinya? Apa artinya mereka meninggal di pesawat itu? Ya, apa artinya? Apa artinya? Gue kenapa bawa tahu tragedi 1958 itu? Karena itu tragedi 1958 tuh membuktikan orang di zaman itu mencoba hingga mati-matian berjuang untuk meraih European Cup, dan lu seenaknya gitu. Jangan gitu kali lah men, lu kalau emang butuh uang jangan sampai gitu kali lah. Dan kalau emang, dan beritanya sih kalau emang ini berjalan dan FIFA 22 bakal gue nggak tahu ya, beritanya sih bakal dihapus 12 tim yang main di ESL ini. Kalau 12 tim kan semua tim, ini kan belum lengkap nih liganya, semua tim yang bermain di ESL itu klubnya bakal dihapus dari FIFA 22 game ya, karena itu kan di bawah lisensi FIFA. Dan gue, kalau kalian tanya
apa pendapat gue, apa pendapat, apa reaksi gue setelah misalnya nanti liga jalan dan bermain di bulan Agustus. Gue bilang gue nggak akan nonton MU lagi, gue nggak akan nonton Manchester United lagi. You will have my word, gue nggak akan nonton pertandingan MU lagi. Kalau bisa gue cari match lain, tim lain, atau mungkin gue nonton match PSMS Medan aja. Serius, untuk apa gue nonton tim yang hanya bermain dengan uang. Dan satu lagi loh, gue lupa tentang hukuman dari selain pencabutan gelar juara Liga dan European Cup. Ada satu lagi, hukuman untuk para pemain yang bermain untuk tim, hukuman para pemain untuk main yang bermain di tim di ESL. Gimana sih? Hukuman untuk para pemain yang bermain di ESL, yang klub yang bermain di ESL, pemain tersebut nggak boleh membela negaranya di Euro 2, di UEFA Euro dan FIFA World Cup. Dan gue nggak yakin pemain itu bakal bertahan. Dari MU ya, Bruno Fernandes yang mau bertahan jika dia nggak bela Portugal. Paul Pogba, David De Gea, Toni Kroos yang mau bertahan. Mereka mungkin bakal nyari klub yang bermain di Liga ESL demi bermain di timnasnya. Karena tujuan lu pas muda pasti lu pasti ingin bela negara kan. Jujur lah, karena bela negara tuh pasti udah sesuatu prestasi yang bagus lah. Karena kalau untuk bermain di sebuah klub doang, semua pemain bisa bermain di sebuah klub. Pencapaian tertinggi lo apa sebagai pemain sepak bola? Ya bela negara lo, bela timnas lo. Bahkan seorang Toni Kroos kalau nggak salah pernah bilang, atau nggak salah atau siapa gitu, Toni Kroos atau siapa pemain sepak bola pernah bilang, impian saya adalah bermain di timnas bukan klub. Berarti kan emang tujuan pemain itu untuk bermain di timnas bukan klub. Karena klub itu semua orang bisa main di klub. Lo bermain di divisi 3 championship itu klub. Namun kalau lo pemain divisi 3 championship dan lo dipanggil oleh timnas Inggris, dan itu bangganya ngeri. Itu bangganya bakal lo ceritain. Walaupun itu cuma pemanggilan sekali doang, karena mungkin gara-gara misalnya lo bermain di divisi 3 Liga Inggris dan lo dipanggil oleh Gareth Southgate misalnya, itu pasti lo walaupun cuma sekali pemanggilannya, itu lo pasti bakal lo ceritain sampai cucu anak cucu lo. Gue yakin tujuan main tuh timnas bukan klub. Bisa aja pemain-pemain hebat, Sadio Mane, Mohamed Salah, Sergio Ramos, Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, yang main-main di ESL klubnya. Siapa lagi? Rafael Leao, Donnarumma, Paulo Dybala. Itu gue yakin bakal pergi dan mencari klub yang di luar ESL. Siapa? Ya, masih ada nama-nama seperti West Ham, Paris Saint-Germain, Bayern Munchen, Lyon, Leicester, Sevilla, masih ada. Kenapa mereka nggak milih main di situ? Lu bayangin misalnya permain seperti Bruno Fernandes, Paul Pogba, Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Ramos, Maguire, Van Dijk itu pecah dan misalnya bermain di klub yang sama. Itu bakal lebih ngeri daripada klub-klub yang main di ESL. Dan gue yakin ESL ini kalaupun jalan nggak akan tahan lama, nggak akan bertahan lama. Pengen cek gue nggak akan bertahan lama. Kenapa gue bilang nggak akan bertahan lama? Lu lihat aja liganya, nggak akan bertahan lama. Walaupun belum jalan, namun menurut gue ini nggak akan bertahan lama. Satu, kenapa? Wasit mana yang bilang yang mau memimpin laga itu? Wasit amatiran. Kenapa gue bilang kayak gini? Wasit tuh itu dalam FIFA loh. Wasit tuh yang megang FIFA. Wasit mana yang mau melawan FIFA demi demi memimpin laga ESL yang notabene melawan FIFA dan UEFA. Berarti ini liga sendiri di luar FIFA dan di luar naungan FIFA dan UEFA. Wasit mana yang mau main? Bodoh amat. Mungkin ada wasit yang mungkin serakah atau rakus, sorry ya, oknum wasit yang mungkin lebih mementingkan uang ketimbang profesionalitas. Mungkin masih ada, dan mungkin ada oknum pemain juga yang bakal memilih uang di ESL ketimbang dia main di timnasnya. Bisa aja, kenapa tidak? Dan bahkan nih berita terbaru, Jose Mourinho kan pecat oleh Tottenham Hotspur, dan ada ancaman juga Thomas Tuchel mau dipecat misalnya dia melawan gerakan ESL dan Pep Guardiola juga. Gue nggak tahu dengan Oli. Walaupun kemarin ketika di press conference atau wawancara dia bilang dia nggak tahu sangkut paut masalah dengan ESL ini. Itu gue nggak tahu, mungkin dia nutupin karena kita tahu sendiri Ole Gunnar Solskjaer di luarnya ya mukanya baby face, namun we don't know apa yang di dalamnya. Pokoknya gue nolak sih, men. Gue
Itu aja. You will get my promise. Lu akan megang janji gua kalau MU bermain di ESL, gua gak akan nonton Manchester United lagi. Gua mungkin bakal bela klub yang bermain di luar ESL. Bisa jadi gua fans Leicester, fans West Ham, bisa jadi gua fansnya Sevilla, atau gue tinggalin aja sepak bola Eropa, gue milih dukung PSMS Medan aja. Oke, itu saja untuk video kali ini. Yang suka dengan video ini tekan tombol like, nggak suka dengan video ini tekan tombol dislike nya aja, bodo amat. Yang suka dengan konten-konten channel gue tekan tombol subscribe ya di kanan bawah sana yang berwarna merah. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Oke, and that's it from me. Salam olahraga.